Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geni Puspa, NIP 2112300077. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban asesmen tengah semester mata kuliah Manajemen Inventory di Prodi Magister Supply Chain Management Universitas Logistik Bisnis Indonesia. Oke, baik, langsung saja saya akan share screen Excel terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya telah mencantumkan data dari soal nomor 1, yaitu data penjualan nomor 1 bulan pertama sampai bulan 12. Di sini karena NIP saya 2112300077, belakangnya 77, jadi di sini saya menambahkan 77 untuk di penjualannya. Jadi seperti ini. Oke, setelah ini saya akan langsung ke TOM. Baik, di sini saya akan mengolah data menggunakan TOM. Di sini saya menggunakan versi Windows 4, versi 4. Oke, di sini langsung ke modulnya forecasting, lalu time series. Di sini saya TS nomor 1. Karena pas periodnya ada 12 bulan, jadi di sini saya tulis 12. Oke. Saya akan split menjadi seperti ini. Saya akan memasukkan demand per bulannya sesuai dengan Excel yang sudah saya note di Excel sebelumnya. Oke, di sini sudah selesai. Lalu di sini metodenya menggunakan trend projection, regress over time atau trend analysis regress over time. Solve, baik. Di sini sudah kelihatan future periodnya dari bulan ke-13 sampai ke-26. Ini akan saya simpan di Excel saya terlebih dahulu. Oke, saya akan share Excel saya. Baik, di sini sudah saya cantumkan hasil dari perhitungan POM dengan model forecast dan time series. Ini akan saya summary terlebih dahulu. Di sini keluar bahwa jumlah dari future demand di bulan 13 sampai bulan 24 adalah 151.083 unit atau karton. Ini menjawab soal nomor 1B. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini saya, oke, ini saya hapus dulu. Sebelumnya saya sudah mencobanya. Nah, di sini saya sudah memberikan data diketahui, D atau demand-nya ini berasal dari sini, dari total demand bulan ke-13 sampai bulan 24, 151083. Oke, di sini order cost-nya yaitu 107077 sesuai dengan NIP saya 77. Seperti ini holding cost unit hari kerja dan lead time. Di sini data sesuai dengan soal. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah berapakah IOQ, reorder point, order per period, total annual cost. Baik, saya akan memperlihatkan cara menghitungnya di POM. Saya akan mengganti share screen ke POM lagi. Baik, sebentar.
Di sini di PLM, sekarang modulnya saya akan memilih modul inventory dengan metode EOQ ya, karena kita akan mencari EOQ-nya. Di sini title-nya saya tulis ATS2. Kita harus mencari reorder point untuk mengisi soal nomor 2B, maka kita harus compute reorder point-nya. Oke, kita akan mengisi semua data ini sesuai dengan tadi data yang sudah saya rangkum di Excel saya. Untuk demand-nya tadi sesuai dengan summary dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24, yaitu 151.083. Lalu ordering cost-nya adalah 107.077. Holding cost-nya itu 17.077. Unit cost-nya 201.077. Days per year-nya ada 350 hari kerja dalam setahun, di mana kita kosongkan saja karena tidak diketahui di soalnya. Untuk lead time-nya itu adalah 12 hari. Untuk safety stock-nya juga dikosongkan karena tidak diketahui di soalnya. Kita langsung solve. Baik, di sini sudah terlihat. Di sini sudah terlihat IOQ-nya. Di sini IOQ-nya 1376,47 untuk nomor 1A, lalu 1B-nya adalah reorder point-nya itu adalah 5179 atau 5180 unit karena tidak mungkin koma untuk produk. Jadi setelah dibulatkan jadi 5180 unit reorder point-nya. Setelah itu order per tahunnya adalah 110 karton. Nah, setelah itu di sini ada annual, ditanyakan juga total annual cost, yaitu berarti di sini annual setup cost ditambah dengan annual holding cost ini dijumlahkan. Nanti di Excel-nya akan saya jumlahkan. Oke, data ini sudah saya copy ke Excel, maka saya akan merubah share screen ke Excel lagi. Ini udah Excel ya. Oke, di sini tadi saya sudah copy. Di sini OQ-nya, ini ada order point-nya. Ini sudah sesuai POM yang tadi total annual cash-nya juga sudah saya jumlahkan. Jadi segini 23505.880. Oh iya, yang terakhir ditanyakan adalah grafik EOQ. Baik, saya belum memperlihatkan cara mendapatkan grafik EOQ-nya. Saya share lagi POM-nya. Tadi kan baru sampai sini untuk melihat grafiknya. Saya melihat di sini, ya baik, ini adalah grafik dari IOQ-nya. Di sini ada total annual cost-nya, dan di sini ada IOQ-nya. Order yang optimalnya adalah 137 karton. Baik, ini untuk menjawab soal nomor 2. Saya akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, saya akan share lagi Excel saya. Oke, baik. Soal nomor 3 ini, yang juga saya sudah menghitung sebelumnya, saya kosongkan dulu. Untuk soal nomor 3 ini tentang EOQ with discount. Jadi diketahui ini untuk yang sebelum diskonnya, without diskonnya adalah unit cost-nya 201.077. Nah, untuk diskon yang 10%, maka nilai unit cost-nya segini. Untuk yang 15%, maka unit cost-nya segini. Untuk order cost-nya masih sesuai, masih sama dengan data yang nomor 2, holding cost-nya. Di sini ada diskon 2% dari unit cost. Lalu demand-nya juga masih mengikuti soal yang sebelumnya. Oke, yang ditanyakan adalah optimal order dan the annual cost. Baik, maka saya akan membuka POM lagi. Oke, saya pause. Oke, di sini saya share screen lagi POM-nya. Untuk menghitung IOQ with discount, kita menggunakan modul inventory lagi. Tapi di sini kita menggunakan quantity discount model yang ini. Number of price range-nya di sini saya tulis 3 karena akan ada 3 jenis harga, yaitu unit cost without discount, lalu unit cost dengan diskon yang 10%, lalu dengan unit cost yang diskon 15%. Ini akan saya kasih nama ATS nomor 3. Baik, di sini saya akan mengisinya sesuai dengan data yang sudah saya rangkum sebelumnya.
Untuk demand rate-nya itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu 151.083. Untuk ordering cost-nya, saya akan isi 107.077. Lalu untuk holding cost-nya tadi karena ada diskon 2%, saya akan isi 2% di sini. Oke, baik. Di sini price range-nya yang nomor satu itu adalah saya akan mengisi unit cost without discount, di mana untuk penjualan satu, kan berarti untuk penjualan minimal satu sampai upper-nya adalah sebentar. Upper-nya adalah 29.999. Kenapa? Karena untuk yang diskon 10%-nya itu dimulai dengan pembelian minimal pembelian 30.000. Maka sebelum 30.000 adalah segini kan. Nah, terus range untuk diskon yang 10% kan 30.000 sampai dengan 49.000 di soal 49.000. Nah, untuk diskon yang 15% itu dimulai 50 atau 23. Gitu. Uppernya sebenarnya tidak dijelaskan, tapi di sini saya menggunakan nilai segini. Oke, di sini price-nya kita isi sesuai dengan data yang tadi. Terus terus di sini 170.910. Oke, di sini kalau saya coba solve akan error ya, akan error karena dari range 2 ke range 3 ini ada gap yang terlalu besar karena gapnya itu minimal nggak ada gap harusnya. Nah, mungkin di soalnya seharusnya bukan 49.000 melainkan 49.999. Kalau dari 499 ke 50.000 ini kan nggak ada gap ya. Jadi ini pasti bisa di solve. Nah, seperti ini. Jadi di sini kelihatan tadi kan yang ditanyanya optimal ordernya, maka optimal ordernya adalah 50.000 filmnya. Terus di annual cost-nya adalah annual setup cost ditambah dengan annual holding cost. Penjumlahan annual setup cost dan annual holding cost ini akan menjawab soal nomor 2. Ini menjawab soal nomor 3A, ini menjawab soal nomor 3B. Baik, seperti itu. Maka saya di sini akan mencantumkan di Excel saya. Oke, di sini sudah sesuai dengan PLM yang tadi saya tuliskan ya, seperti ini. Oke, saya kira sekian penjelasan jawaban untuk asesmen semester saya. Terus sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.